Semua, ketemu lagi hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Teman-teman, buat yang baru gabung di sini, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Dan silakan lihat description box di bawah untuk melihat rangkuman dari bacaan hari ini. Oke, kita mulai dengan deck yang pertama, Gilded Reverie Lenormand yang 3 kartu. Oke, saya ambil yang di tengah bahwa pada hari ini kita perlu menseleksi hal yang negatif di diri kita. Kalau kartu ini sih jelas sebelah kiri ada Fox, yaitu persaingan yang nggak perlu, yang hanya membuat salah satu terluka, dan memang nggak perlu ya kalau kita mau meningkatkan vibrasi kita. Dan yang jelas jauhkan diri kita dari pikiran-pikiran untuk memakan sesuatu yang bukan milik kita. Ini oracle yang sudah saya ambil namanya The Secret Traveler Oracle Card, dan saya mengambil 3 kartu, tidak membuka kartu tambahan, yang diambil hanya yang jumping. Kita lihat satu persatu. Dari kartu pertama adalah penyebab, Unknown Territory. You are exactly where you need to be. Ya, bahwa situasi kita sekarang kita sedang kebingungan. Kalau kita lihat nanti di chartnya kita tahu kenapa kita bingung. Tapi kebingungan ini adalah sesuatu hal yang perlu diterima. Karena ini adalah teritori yang sama sekali baru. Yang kita nggak tahu juga arahnya kemana, belum ada contohnya juga. Kalaupun ada contohnya, apakah masih bisa diaplikasikan untuk diri kita, itu masih tanda tanya besar. Jadi current situation atau saat ini, apa yang harus kita lakukan adalah go slow, take time. Ya, tidak usah terburu-buru, langkah demi langkah dilakukan dengan hati-hati, karena memang ini adalah sesuatu yang masih baru, fogged in. Kemudian near future-nya adalah desert passage. Ini kita lihat perjalanannya ada yang lebih jauh ke depan, ya. Kalau di sini mungkin perjalanan besar bersama mengajak kita ketika kita mendarat nanti. Ini adalah perjalanan panjang, dan ini adalah perjalanan diri kita. Di depan sana ada matahari. Ya, tetapi kita yakin bahwa ini jalan memang harus kita lewati seberapapun sukarnya, karena ini ada di padang pasir. Trust there's a divine plan. Kita percaya bahwa walaupun saat ini belum tahu, tapi sebenarnya rencana besarnya itu sudah ada. Cuman kita memang tugasnya adalah menjalani hari demi hari. Hari ini kita lihat bulan dia bertemu dengan planet-planet yang besar energinya, Jupiter, Pluto, kemudian sebentar lagi dengan Saturnus. Jadi kira-kira dari kemarin ketika gerhana bulan, kemudian diteruskan hari ini dan sampai besok, itu bulan menerima energi yang berat. Ya, berat karena kita merasa perlu untuk membuatnya menjadi ringan, tetapi tidak bisa. Karena memang saat ini bulan sedang lewat ke energi-energi yang sifatnya lebih luas, dan walaupun di sini planet personalnya adalah Jupiter, itu yang paling personal, dan tapi dia juga yang berputarnya cukup lama, tidak seperti Mars atau Mars atau Venus atau Merkurius. Jadi dia adalah energi yang sifatnya lebih stabil dalam beberapa saat, tetapi kalau dia diaktifasi, dan bulan adalah salah satu pengaktifasi yang potensial, maka kita lihat sebenarnya di sini adalah saat diaktifasi banyak hal, termasuk keinginan kita seperti di plant di kepala kita, kita mau ke arah kemana ke depan. Ya, jadi sebenarnya itu sudah dirasakan sejak kemarin, tetapi saat ini adalah ketika kita mulai berpikir lebih detail dari kemarin, dan ternyata kita mentok. Karena kita tidak bisa mendapatkan informasi lebih jauh dari ini. Dan kalau kita lihat Jupiter sextile dengan Neptunus yang retro, Jupiter ada di 23 derajat, Neptunus ada di 20 derajat. Ini
dalam beberapa minggu ke depan karena Jupiter masih retro, kan 23 turun derajatnya, dia mendekati derajatnya Neptunus, kemudian dia akan maju lagi. Jadi kan waktunya lama, maju mundur di derajat yang sama dengan Neptunus. Oleh sebab itu, kebingungan adalah bagian dari diri kita. But jangan khawatir, karena kebingungan itu bisa menjadi latar belakang. Ini memang asumsinya begini, situasinya begini, tetapi tidak perlu menghentikan kita untuk mulai melakukan sesuatu. Karena sebenarnya kita lihat Mars sudah ada di Aries. Dan nanti di video yang berbeda saya akan bercerita tentang Mars yang akan retro. Tapi saat ini kan belum retro. So, jalani aja. Kalau misalnya nanti harus diperbaiki, ya memang ada waktunya perbaikan, tetapi apapun yang kita rencanakan, keberatan apapun yang ada pada saat ini, ya coba dijalani hari per hari dan upayakan untuk selalu mencari keyakinan bahwa toh dari yang lalu-lalu, seberapapun susahnya situasi, selalu ada jawabannya. Jadi kita ambil keyakinan bahwa kita tidak pernah dilemparkan tanpa pembimbingan. Kalau dari sini barangkali saya khusus cerita tentang teman-teman yang fokusnya adalah tentang hubungan. Saat ini adalah Juno yang ada di Libra. Conjunctionnya masih sama dengan Chiron, yang ini artinya masih banyak healing yang harus dilakukan dari luka masa lalu, dan karena dia sekarang dalam hubungan quincunx dengan Uranus di Taurus, maka sebenarnya arah untuk perubahan tetapi tetap harus dijalani. Harus dijalani healing, menghadapi situasi hubungan yang menyakitkan, dan sebentar lagi Mars di dalam minggu ini dia sudah mulai mendekati Chiron, dan barangkali kita akan meledak dalam 2 minggu ke depan. Salah satu di satu hari. Anyway, yang ingin saya sampaikan teman-teman, jangan give up untuk memperbaiki hubungan apapun hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kita bisa mengatakan apa yang kita inginkan, tetapi perbaikan itu adalah tergantung dari seberapa parah situasinya. Kita ambil sebagai contoh adalah penyakit di tubuh kita. Dalam upaya memperbaiki sesuatu, menyembuhkan diri kita, maka diagnosis dokter yang memang terbaik, katakanlah kita yakin dengan pengobatan modern saat ini, itu keputusannya tergantung dari situasi diri kita sendiri, apakah perlu dihilangkan, disembuhkan, dipertahankan, dan lain sebagainya. Itu sangat individual hubungan. Tetapi yang bisa kita lakukan ketika kita berobat untuk penyakit kita adalah memastikan kita konsen. Kita terus secara konsisten berada dalam situasi pengobatan, secara serius mengupayakan yang terbaik untuk kita. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian kita ambil tarotnya hari ini. Ya, sepertinya memang tidak ada pilihan, bahwa kita memang belum bisa maju sesegera mungkin. Kita harus bertahan di saat ini. Dan buat beberapa teman tadi saya ceritakan energinya berat ya, nggak selalu harus resonate, karena tadi itu situasi kita berbeda. Kadang-kadang ada hal yang kita simpan menjadi masalah, dan kemudian ketika bulan diaktifasi bertemu dengan planet-planet yang berat, itu menjadi semakin berat. Tetapi kalau kita nggak punya simpanan masalah, maka energi itu akan lewat begitu saja. Barangkali buat beberapa teman-teman yang memang hari ini mau tidak mau harus menghadapi situasi yang sudah dihadapi untuk beberapa saat, harus ada penyelesaiannya, dan penyelesaiannya tidak bisa dalam satu hari. Tapi hari ini kita tetap harus konsentrasi menanyakan perkembangannya.
Itu gambar the strength, dan hasilnya adalah kita akan berhasil. Akan ada saatnya nanti kita merayakan keberhasilan kita. Apapun titik terakhir dari perjalanan ini. Kita ambil yang angel feather. Ini saya ambil yang satu card aja buat hari ini, yang di tengah. Lime green angel feather. Money is about to manifest. Insya Allah. Kita yakin bahwa apa yang kita mulai, walaupun sekarang tampaknya belum jelas, tetapi upaya kita pasti menghasilkan sesuatu. Dan ini buat teman-teman yang bertanya atau sedang bergelut dengan keuangan, ini adalah informasi yang keluar buat teman-teman. The angels ask that you feel the marvelous feeling of anticipation as you are about to receive an abundance of money, insyaallah. Oke teman-teman, kembali lagi saya rangkum, hari ini bukan hari yang mudah, tidak ada pilihan, kita tetap harus menghadapi, karena ini bulan tidak mungkin lari, lebih cepat dia sudah bertemu dengan Jupiter, Pluto, dan masih akan bertemu dengan keharusan-keharusan, dilewati saja. Dan kalau hari ini terasa kita harus berjalan dengan hati-hati karena kita masuk ke dalam situasi yang baru. Tetapi kalau gambar unknown territory-nya ini kan ada gambar owl, burung hantu di atas, serta burung kecil di kanan yang menandakan komunikasi dan pengetahuan, maka percayalah bahwa kita selalu dalam pembimbingan ya untuk menuju apapun yang kita harus tuju. Yang itu adalah spesifik dari setiap orang. Kembali kita diingatkan bahwa setiap energi negatif, pikiran negatif, dan ide-ide yang sifatnya memakan sesuatu yang tidak positif, jangan diambil hari ini. Ya, jangan diambil. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.